sentra peternak ayam petelur di Kabupaten Kediri, yakni di Dusun Mangunrejo, Desa Bangkok, Kecamatan Gurah, Kediri. Salah satunya milik Beni Junaidi. Hingga saat ini peternak tersebut sudah memiliki 23 kandang dengan jumlah ayam sekitar 30.000 ekor. Uniknya, bisnis peternak ayam ini sudah dirintis sejak tahun 1980-an. Dan berikut sisi lain episode hari ini. Kawasan Dusun Mangunrejo, Desa Bangkok, Kecamatan Gurah adalah salah satu sentra peternak ayam petelur di Kabupaten Kediri. Sebanyak 20 peternak ayam petelur mulai merintis usahanya sejak tahun 1980-an. Awal usaha, rata-rata peternak hanya memiliki satu buah kandang saja. Namun, kini berkembang puluhan kandang. Seperti yang dimiliki oleh Beni Junaidi, awal usaha bapaknya hanya memiliki satu buah kandang dengan populasi ayam berjumlah 1.000 ekor. Kini, setelah dikelola hampir 40 tahun, kandang yang dimiliki keluarganya berjumlah 23 kandang dengan jumlah ayam sekitar 30.000 ekor. Kandang ternak saya kemungkinan 23 ekor, Mas. 23 kandang. Untuk kapasitas satu kandangnya kemungkinan 1.100. Terus kebutuhan pakan sendiri, Mas, bisa dijelaskan, Mas? Untuk kebutuhan pakan per kandang kurang lebih 94 kilo per hari. Cukup diri apa aja, Mas? Dari satu, untuk satu resepnya satunya 25 kilo, jagung 70 sama sentranya 50, satu sak 50 kilo. Pasti ada resepnya ya, untuk penjualannya. Waktu awal pandemi itu sangat meroket banget. Iya. Sampai berapa, Mas, itu telur? Ini sampai 10.000. Iya, per kilo. Saat ini udah naik lagi? Saat ini sudah naik. Terus pangsa pasar sendiri, Mas, telur-telur ini dikirim kemana aja sih? Ini masuk di Kampung Blitar ya. Iya. Kalau di sini kurang lebih 30 tahun. Jadi awalnya cuma kemungkinan 1.000 ekor awalnya. Sampai berkembang seperti ini. Sampai sekarang. Yang pertama, tekun, Klaten ya gitu, tekun. Intinya yaitu tekun dan Klaten ya. Sekarang Dan jeli ya. sudah berapa karyawan ya? Di sini kurang lebih, kalau yang di sini ada 8. Iya. Kerjaannya mereka apa sih? Ya makan sambil itu ambil telur. Ya itu motivasinya ya itu. Memang bidangnya seperti ini, ternak ini. Jadi ini bisa Mas ya, mengikuti Ya untuk itu keluarga itu ya. Terus kalau seandainya selama 30 tahun itu awalnya dulu punya berapa lahan, Pak? Di sini berapa kandang itu aja mungkin? Ini satu kandang. Satu kandang aja dulu. Cuma 1.000 ekor. 1.000 ekor. Ya. Terus bisa berkembang. Ya, berkembang. Ya untuk para peternak pemula, kalau bisa ditingkatkan, maksudnya lebih telaten, jeli, ya itu ya. Ya ada yang memang menyerah itu ya, maju terus walaupun waktu ini ada pandemi ya. Kisah sukses keluarga Beni yang sudah menggeluti usaha ayam petelur ini sudah puluhan tahun, akhirnya diikuti oleh tetangga mereka.
Saat ini di kawasan Dusun Mangunrejo, hampir sebagian besar lahannya diisi oleh ratusan kandang ayam. Menurut Ikwandi, Ketua Paguyuban Peternak Bangkok, meskipun memiliki usaha yang sama, namun para peternak di wilayahnya memiliki rasa persaudaraan yang tinggi dan kompak, sehingga tidak ada sikap saling menjatuhkan, namun justru saling mensupport. Ya, karena ini kan usaha, menurut saya usaha yang cukup menghasilkan, ya, cukup menghemat gitu. Awalnya saya 400, ya, 400 ekor. Sekarang sekitar 4,5. Kelompok sekitar 29 kelompok, sekitar kurang lebih ya. Ini satu dusun Mangunrejo ini ada kelompok ya, yang namanya kelompok Sumber Menir, kelompok ternak Sumber Menir. Ini jumlahnya sekitar kurang lebih ya 30 lah, ada kelompok 30 ya. Setiap selapan sekali itu diadakan pertemuan, itu berganti-ganti, diadakan arisan itu berganti-ganti. Yang berketepatan itu yang modal itu. Kalau di kandang saya itu setiap pukul jam 4:30 itu sudah aktivitas di kandang untuk memakan. Kemudian setelah makan itu selesai pulang, kemudian sekitar pukul 8 itu kembali lagi untuk mengorek, dan itu mengorek kalau kandang saya. Terus setelah itu kadang menyemprot ya. Setelah itu pulang kembali lagi sekitar jam 1:30. Untuk pemananan telur itu ya sekitar 1:30 itu setelah makan siang ya, dipakan jam 1:30. Setelah makan itu memanen telur itu ya, tergantung orangnya ya. Ini kebanyakan semua peternak ini semua ada istilahnya agen. Jadi untuk tukar antara pakan dengan petelur mungkin kerjasama ya, pakan dari gudang kemudian petelur disetorkan ke gudang gitu. Per kilo sekitar 20.400. Setiap pertemuan sebelum ada corona itu saya sarankan kepada semua ternak ini, untuk yang pertama untuk pengurangan bau yang dilewatkan dari untuk makan atau minum bisa, itu untuk perjalanan, untuk pengurangan bau ya. Terus yang kedua kalinya mungkin karena kita ternak di tengah-tengah masyarakat itu kebiasaannya ya saling bagaimanalah kalau ada warga yang mengeluh atau ini, segera cepat-cepat mungkin saya bertindak, mungkin ya antisipasi kepada orang yang kandangnya berbau itu saya dekati. Terus bagaimanalah orang yang katakan kesah-kesuh itu didekati, mungkin terlalu didekati terus mungkin diberi apa kotean atau itu mungkin kan gitu. Pesannya ya pertama dari saya sendiri untuk hati-hati dalam arti hati-hati itu setiap melangkah harus kita pikirkan, kita mau mengambil polet atau mengambil COC itu maksudnya biayanya itu cukup enggak, mungkin kalkulasinya bagaimana gitu. Kalau semua ternak itu mungkin setiap hari, kalau 2 hari mungkin ada dua truk ya, mungkin kalau semua ternak loh satu dusun ya. Selama ini mungkin dari teman-teman ternak mungkin pernah untuk harga telur, untuk pandemi yang awal itu sempat harga telur itu sempat anjlok. Nah, keluhan dari ternak-ternak itu ya, sementara ini sudah
sudah biasa nggih harganya. Mungkin sementara ini napa ya stabil lah. Harapan dari peternak mungkin kan gitu. Cuma saja kadang-kadang yang dikeluhkan di masyarakat mungkin yaitu masalah yang penting kita rukun lah, yang penting. Yang pertama itu. Yang kedua, saya sampaikan kepada semua ternak supaya ternak kita bisa lancar sukses. Ini kalau ada orang yang sifatnya itu ada yang mengompin lah, katakan yang berkaitan bau, ini tolong saya sarankan untuk tidak ditanggapi dengan baik. Jangan sampai ini ditanggapi dengan emosi. Mudah-mudahan ini untuk usaha ternak semua bisa lancar gitu. Sementara ini kan ada dari warga saya datangi, mungkin saya sadarkan gini, akhirnya alhamdulillah ini bisa saya sadar. Sementara Muhammad Muzaki, Kepala Desa Bangkok, mengaku bangga dengan warganya yang punya usaha dan sukses. Sehingga untuk mengembangkan usaha bersama, pihak desa akhirnya membuat koperasi yang bisa dimanfaatkan bersama-sama oleh para peternak. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, sebagian peternak pasti membutuhkan dana yang dapat dipinjam melalui koperasi. Desa Bangkok dalam kelompok peternak ayam yang ada di Mangurjo ini intinya membackup setiap kegiatan yang dilakukan, seperti misalnya ada kegiatan kelompok, arisan, koperasi dengan tujuan permodalan dan mengatasi permasalahan bersama. Dan bila mana ada permasalahan, misalnya terkait masalah bau, masalah lingkungan, kita juga ikut terjun untuk menyelesaikan permasalahan dalam musyawarah damai mufakat. Di Mangurjo ada kisaran 20 lebih dari peternak di Mangurjo. Mereka berkumpul menjadi satu kelompok peternak ayam. Sejak kapan Pak itu berdiri? Awal tahun 80-an. Awal tahun 80-an masih hanya beberapa, mungkin 3-4 peternak, sekarang berkembang lebih dari 20 peternak. Jadi harapan saya selaku pimpinan pemerintahan Desa Bangkok kepada peternak ayam di Mangurjo ini ke depan bisa menggerakkan masyarakat, memanfaatkan segala potensi yang ada di desa ini, semacam getok tular, karena bisa memberikan masukan atau perekonomian bagi masyarakat Bangkok pada umumnya, dan mungkin pemanfaatan limbah ini bisa dimanfaatkan untuk kompos untuk pertanian. Jadi di saat pandemi ini awal-awal memang agak terjadi kolap karena adanya PSBB untuk masuk ke pasar, biasanya ke Bandung dan Jakarta. Ini kemarin ada kendala, namun ternyata pemerintah dengan adanya transportasi sembako ini dibebaskan sehingga agak kembali normal, hanya kira-kira 2-3 hari sedikit kolab. Saya mengikuti juga laporan dari peternak.